Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 7 pada episode 12. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan Cisco dan Camilla yang mengumpulkan tim The Flash untuk memberitahukan bahwa mereka berniat untuk meninggalkan Central City untuk waktu yang lama dikarenakan mendapatkan tawaran kerja di tempat lain. Menurut Cisco, itu merupakan kesempatan besar bagi mereka yang tak dapat mereka lewatkan begitu saja dikarenakan ingin mencari suasana baru di dalam hidup mereka. Tim The Flash yang mendengarnya terlihat turut berbahagia atas keputusan Cisco dan Camilla dan mendukung penuh apa yang akan dilakukan olehnya. Setelah menyampaikan kepada timnya, Cisco juga memperlihatkan Chester tempat di mana ia menyimpan semua barang-barang dan peralatan peninggalan musuh-musuh The Flash di setiap pertarungan yang ada. Dan semua peralatan tersebut ia titipkan kepada Chester dan merawat semua peralatan tersebut dikarenakan hari ini merupakan hari terakhir Cisco di Star Labs. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang wanita yang menggunakan kekuatannya untuk mencuri sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar sesuai dengan apa yang diperintahkan wanita tersebut. Pria itu pun dengan senang hati memberikan apa yang dibutuhkan oleh wanita itu dan meninggalkannya dengan perasaan yang bisa dikatakan ia sangat senang melakukannya. Sementara itu di Star Labs, Barry yang telah melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian mengatakan bahwa seorang wanita telah melakukan pencurian dan membuat pegawai yang berada di sana tak dapat mengendalikan rasa bahagianya. Dan hasil analisanya, Barry menemukan jejak materi gelap yang bisa dipastikan bahwa wanita tersebut merupakan metahuman. Kathleen memperlihatkan bagaimana kekuatan wanita tersebut dapat membuat seseorang tak dapat mengontrol rasa bahagianya, yaitu otak pada korban mengalami euforia berlebihan yang dapat membuat siapa saja merasakan bahagia yang berlebih. Dan wanita tersebut membuat dopamin dan serotonin pada otak pria itu meningkat sehingga hal tersebut dapat terjadi. Cisco yang melihat mereka berdiskusi akhirnya juga ikut bergabung dan menawarkan diri membantu mereka serta mengatakan bahwa ingin bersama mereka menangkap metahuman tersebut untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggalkan Star Labs. Tak berapa lama kemudian, mereka mendapat alarm bahaya tentang perampokan yang sedang terjadi dan mereka pun bergegas ke tempat tersebut. Setibanya di lokasi, mereka menemukan metahuman yang mereka cari dan dengan menggunakan peralatan yang dibuatnya, Cisco menyerang wanita tersebut, namun ternyata alatnya tidak bekerja dengan optimal sehingga membuat sang metahuman tidak terpengaruh dan justru memperlihatkan apa yang dapat ia lakukan dengan kekuatannya dan hal tak terduga pun terjadi. Flash? Yeah, I'm on it. Where'd she go? Wear it out. This is happening. You know I love you, right? Mereka pun kembali ke Star Labs untuk memeriksa kondisi dari Cisco yang terkena efek kekuatan dari metahuman tersebut. Ia tampak begitu bahagia sama seperti korban-korban yang ditemui setelah mendapatkan serangan dari metahuman yang mereka cari. Dari hasil analisa mereka, gelombang kekuatan yang dibuat oleh metahuman tersebut sedikit berbeda dari Rainbow Rider metahuman di season 1 dan mereka harus segera mencari cara agar mengembalikan Cisco seperti semula serta tetap melacak keberadaan dari metahuman tersebut. Kathleen pun telah menemukan lokasi dari metahuman yang mereka cari dan mengarahkan Barry ke tempat tersebut. Namun tiba-tiba Cisco yang masih terpengaruh dengan kekuatan metahuman itu datang dan ikut membantu mereka dalam menangani metahuman yang mereka cari. Ia pun membantu Barry, namun bantuan tersebut ternyata memperlihatkan video kucing yang menurut Cisco cukup lucu yang akan membuat Barry sangat bahagia. Namun nyatanya apa yang dilakukan oleh Cisco tersebut membuat Barry tak dapat melihat apa yang ada di depannya, yang akibat dari perbuatan Cisco ia menabrak sebuah mobil van dan tak menemukan metahuman yang mereka cari. Namun tanpa diduga-duga metahuman tersebut berhasil membuat Barry terkena efek kekuatannya, yang dari hal itu ia memerintahkan Barry untuk tidak mengganggunya dan bersenang-senang sesuai dengan keinginannya. Barry pun kembali ke Star Labs dan sesuai dengan apa yang diperintahkan, Barry tampak begitu bahagia dan tak lagi memperdulikan kejadian yang ada dan bisa dipastikan Cisco dan Barry mengalami euforia berlebih akibat kekuatan metahuman tersebut dan membuat keadaan semakin tak terkendali. Okay.
Chester pun datang dan telah membuat alat yang dapat mengembalikan keadaan mereka, dan alat tersebut ternyata berhasil. Dari apa yang telah dilihat oleh Barry, ia mengatakan bahwa metahuman tersebut menempelkan sebuah logo pada mobilnya, dan itu bisa menjadi petunjuk untuk mereka. Sisko yang mengetahui logo yang dimaksud memperlihatkan sasaran selanjutnya yang akan dicuri oleh metahuman itu, yang merupakan sebuah kapal udara siluman yang apabila ia berhasil mencurinya, maka mereka tidak akan bisa melacaknya dan mereka harus segera bergegas menghentikannya. Singkat cerita, mereka pun mengucapkan perpisahan kepada Sisko yang tak lama lagi akan meninggalkan Star Labs dan mereka akan sangat merindukannya. Mereka memiliki banyak kenangan bersama sejak tim The Flash terbentuk. Barry juga mengatakan bahwa akan merasa kehilangan seorang sahabat baginya yang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, serta saat pertama Barry menjadi The Flash, Sisko sudah ada bersamanya dan bahkan Sisko selalu membuatkannya kostum untuk dirinya dan mereka tidak akan melupakan kenangan tersebut. Beberapa saat kemudian, Barry mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh metahuman yang mereka cari. Mereka pun memperlihatkan database dari metahuman tersebut yang bernama Carrie, dan dari profilnya ia merupakan seorang agen penagihan dan membuat semuanya menjadi masuk akal, yaitu apa yang direncanakannya adalah membagikan hasil curiannya tersebut kepada warga kota menggunakan kapal udara yang telah dicurinya. Dan tiba-tiba alarm bahaya pun berbunyi yang menandakan Carrie sedang melakukan aksinya yang akan menyebabkan kekacauan di kota. Barry pun membawa Sisko dan Allegra untuk menghentikan Carrie. Barry meminta Allegra untuk mengirim mereka masuk ke dalam kapal tersebut. Dan setelah berhasil masuk ke sana, mereka secepat mungkin untuk bertindak dan berhasil menangkap Carrie. Namun bersamaan dengan itu, membuat kapal tersebut mengalami kerusakan dan tak lama lagi akan terjatuh dari ketinggian. Hal itu pun semakin memperburuk keadaan di mana kapalnya mengalami kerusakan pada sistem kendali navigasinya yang menyebabkan kerusakan fatal pada kapalnya, dan apabila sampai ke daratan maka akan menimbulkan ledakan yang akan memakan banyak korban. Sisko pun meminta Barry untuk segera membawa Allegra dan Carrie sementara dirinya yang akan berusaha memperbaiki kapal tersebut. Mendengar hal itu, Barry tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sisko, namun Sisko tetap memaksa Barry untuk segera meninggalkan kapal tersebut, dan secara terpaksa Barry pun menuruti apa yang dikatakan oleh Sisko. Barry juga mengeluarkan orang-orang yang berada di tengah kota di mana kapal tersebut akan terjatuh, sementara di atas sana Sisko yang akan memperbaiki sistem kendali manual pada kapal tersebut. Ia pun mengutak-atik sistem pada kapal itu dan meminta Chester untuk membantunya menemukan peralatan yang dapat mengembalikan kendali manual pada kapal tersebut. Namun tak berapa lama kemudian ia mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan peralatan yang ada pada sarung tangannya dan memasangnya pada sistem kendali pada kapal tersebut yang ternyata berhasil memperbaiki sistemnya. Sisko pun segera berusaha mengendalikan kapalnya agar tak mendarat di tengah kota, dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan kota Central City. Oh yeah, I am. Setelah kejadian tersebut, Sisko berniat untuk menyampaikan hasil laporan kasus metahuman tersebut, namun kebingungan dengan apa yang ada, di mana hanya Chester yang ada di sana. Ia pun curiga dengan hal tersebut, namun Chester meyakinkan Sisko bahwa semuanya baik-baik saja. Sisko pun melanjutkan hasil laporannya dan mengatakan bahwa Carrie tidak akan ditahan di penjara Ironhide, melainkan akan dipindahkan ke tempat yang menurutnya aman dan membuat Carrie mendapatkan hal yang semestinya. Sisko pun akhirnya curiga bahwa tim yang lainnya sedang menyiapkan pesta perpisahan untuk dirinya, dan Chester pun tak dapat menyembunyikan hal tersebut. Sebelum beranjak dari sana, Sisko memberikan Chester sebuah alat yang dapat membantunya mengakses seluruh peralatan canggih yang berada di sana, dan ia meminta Chester untuk menjaga peralatan canggihnya selama ia meninggalkan Star Labs. Chester pun menerimanya dan berjanji akan merawat apa yang ditinggalkan oleh Sisko di sana. Sisko pun mengingat semua kenangannya bersama dengan tim The Flash selama ia bekerja di Star Labs. Setiap metahuman yang mereka hadapi dan segala kejadian yang telah mereka alami akan tetap menjadi kenangan terbaik yang dimiliki oleh Sisko. Setelah menyampaikan perpisahannya ke Chester, Sisko dan yang lainnya pun berkumpul di apartemen milik Barry dan menikmati malam terakhir Sisko di Central City. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bernyanyi yang merupakan lagu kesukaan mereka ketika Barry tersadarkan dari komanya yang telah tersambar petir di season 1. Mereka bersenang-senang menikmati sisa-sisa kebersamaan mereka, di mana pada esok paginya Sisko akan segera meninggalkan kota Central City.
Sementara itu di tempat lain, terlihat Cecil kembali ke kediamannya, namun tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya dan mencari sumber suara tersebut. Ia pun menemukan sosok tersebut yang terlihat memakai sebuah topeng, dan seperti biasa, film pun bersambung.